Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Asiku. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan materi Fisika kelas 10 semester 1, Hakikat Fisika. Namun sebelum membahas hakikat fisika, perhatikan ilustrasi berikut ini. Banyak hal penemuan yang tidak bisa kita cerna dengan logika sederhana. Sebagai contoh, kapal laut. Kapal laut ini di dalamnya terdapat logam atau besi, bentuknya pun besar dan tentunya berat. Mengapa kapal laut ini bisa terapung di permukaan air? Yang lebih keren lagi, pesawat terbang. Di dalamnya juga terdapat logam atau besi, besar, dan tentunya sangat berat. Mengapa pesawat ini bisa terbang di udara? Atau yang kita hadapi saat ini, pembelajaran secara online, baik melalui TV, layar komputer, tablet maupun HP. Pembelajaran tersebut dapat dilakukan secara jarak jauh dan pada saat yang sama. Maksudnya, antara orang yang menyampaikan materi dan audien yang menerima bisa berkomunikasi secara langsung. Pada pembelajaran ini tentunya ada beberapa teknologi. Yang pertama, teknologi kamera. Teknologi kamera yang bisa merekam gerak-gerik dan tingkah laku kita semuanya. Teknologi berikutnya adalah pengiriman data, yaitu hasil rekaman tadi bisa langsung diupload melalui internet dan diterima sekaligus dipancarkan satelit melalui teknologi gelombang elektromagnetik, sehingga tayangan tersebut langsung bisa ditampilkan di hadapan kita, baik melalui TV, layar komputer, tablet maupun HP yang ada di hadapan kita. Namun perlu diingat, semua teknologi tadi tidak bisa berjalan dengan sempurna. Andai kata alat indera kita, mata dan pendengaran tidak berfungsi secara maksimal. Sehingga seyogyanya kita wajib bersyukur pada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, yang memberikan kelengkapan alat indera tersebut kepada kita semuanya. Kembali ke pembahasan penemuan-penemuan teknologi tersebut, tentunya hal ini semuanya tadi tidak terlepas dari kata fisika. Maka di awal pembahasan kelas 10 semester 1 ini, kita kupas dulu apa itu hakikat fisika. Untuk memahami hakikat fisika, kita awali dulu dengan pengertian apa itu fisika. Apa itu fisika? Fisika merupakan salah satu cabang utama sains dengan dua cabang utama yang lainnya, yaitu kimia dan biologi. Apa itu sains? Sains atau science berasal dari bahasa Latin scientia yang berarti pengetahuan. Sehingga sains bisa diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala alam melalui pengamatan, eksperimen, dan analisis. Fisika sebagai salah satu cabang dari sains merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari materi dan energi serta interaksi antara keduanya. Hakikat fisika itu sendiri diantaranya yang pertama, fisika sebagai produk atau a body of knowledge. Yang kedua, fisika sebagai sikap atau a way of thinking. Dan yang ketiga, fisika sebagai proses atau a way of investigating. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, fisika sebagai produk. Produk yang dimaksud dalam fisika adalah kumpulan pengetahuan yang dapat berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, rumus, teori, dan model. Kita urai satu persatu. Fakta. Fakta ilmiah adalah deskripsi akurat tentang apa yang teramati atau pernyataan objektif yang dapat dikonfirmasikan kebenarannya atau yang sering kita kenal dengan empirik, tentang sesuatu yang benar-benar ada atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Sebagai contoh dari fakta, pelangi terdiri atas beberapa warna. Magnet bisa benda-benda tertentu. Butiran zat cair berbentuk bulat. Berikutnya, konsep. Konsep sains adalah rumusan akal atau gagasan umum tentang objek atau kejadian yang didasarkan pada sifat-sifat objek atau kejadian tersebut. Sebagai contoh, jarak adalah panjang lintasan yang dilalui benda ketika bergerak. Kutub magnet adalah bagian pada magnet yang memiliki kekuatan paling tinggi. Prinsip. Prinsip sains adalah rumusan atau generalisasi
hubungan fakta dengan konsep. Prinsip lebih bersifat analitik, bukan sekedar empirik. Sebagai contoh, air selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Di sini ada konsep air mengalir. Contoh berikutnya, udara yang dipanaskan memuai. Ini adalah prinsip sains yang menghubungkan konsep udara, panas, dan pemuaian. Hukum. Hukum adalah prinsip-prinsip khusus yang diterima secara meluas setelah melalui pengujian berulang. Sebagai contoh, hukum Archimedes, benda yang dicelupkan ke dalam air akan menerima gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat air yang dipindahkan oleh benda tadi. Contoh berikutnya, hukum kekalahan energi. Energi tak dapat diciptakan atau dimusnahkan, melainkan hanya dialih bentukkan. Berikutnya teori. Teori ilmiah adalah penjelasan umum atau model imajinatif tentang hubungan antara fakta dan prinsip-prinsip. Teori ilmiah berguna untuk memudahkan memahami, memprediksi, atau mengendalikan fenomena alam. Sebagai contoh, teori atom. Atom terdiri atas inti, yaitu proton dan neutron, yang dikelilingi oleh elektron yang bergerak pada orbit tertentu. Contoh berikutnya teori Big Bang. Alam semesta, galaksi dan bintang, serta tata surya terbentuk melalui peristiwa dentuman besar. Contoh yang lainnya, teori pemanasan global. Akibat atmosfer dipenuhi oleh gas-gas pemerangkap panas, maka suhu atmosfer bumi mengalami peningkatan. Rumus. Rumus adalah pernyataan matematis dari suatu fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori. Dalam rumus kita dapat melihat saling keterkaitan antara konsep-konsep dan variabel-variabel. Pada umumnya, prinsip dan hukum dapat dinyatakan secara matematis. Terakhir, model. Model adalah sebuah presentasi yang dibuat untuk sesuatu yang tidak dapat dilihat. Model sangat berguna untuk membantu memahami suatu fenomena alam, juga berguna membantu memahami suatu teori. Sebagai contoh, model atom Bohr membantu untuk memahami teori atom. Fisika sebagai proses. Fisika sebagai proses ilmiah berkaitan dengan cara kerja para ilmuwan untuk memperoleh pengetahuan-pengetahuan yang menyusun fisika. Adapun proses sains yang harus dilakukan oleh seorang ilmuwan dalam melakukan penyelidikan ilmiah tersebut meliputi 1. Observasi atau mengamati, yaitu melakukan kegiatan yang melibatkan panca indera, melihat, mendengar, merasakan, meraba, mencium terhadap suatu benda atau fenomena alam yang diselidiki. 2. Mengklasifikasi atau menggolongkan, yaitu memilah berbagai benda atau fenomena alam berdasarkan persamaan sifat atau karakteristiknya, sehingga diperoleh kumpulan sejenis dari benda atau fenomena alam yang diselidiki. 3. Melakukan pengukuran, yaitu membandingkan besaran-besaran tertentu dari suatu benda atau fenomena alam dengan besaran lain yang sejenis yang ditetapkan sebagai satuan. 4. Mengajukan pertanyaan, yaitu membuat pertanyaan-pertanyaan terkait benda atau fenomena alam yang diselidiki dan mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dapat dijawab melalui penyelidikan ilmiah. 5. Merumuskan hipotesis, yaitu menjelaskan pengamatan dalam terminologi konsep dan prinsip serta menggunakan penjelasan untuk membuat prediksi fenomena yang diamati. 6. Merencanakan dan melakukan penyelidikan atau percobaan, yaitu membuat rancangan kerja ilmiah untuk memperoleh sejumlah data dan kemudian melakukan kerja ilmiah sesuai dengan rancangan tersebut. 7. Menginterpretasi dan menafsirkan data atau informasi, yaitu melakukan analisis data, melakukan generalisasi, menarik kesimpulan, serta membuat prediksi berdasarkan pola atau acuan tertentu. 8. Mengkomunikasikan, yaitu menyampaikan hasil percobaan atau penyelidikan dengan menggunakan cara dan media yang tepat. Terakhir, fisika sebagai sikap. Setiap langkah dalam proses membutuhkan sikap ilmiah yang baik, antara lain rasa ingin tahu, rasa percaya, jujur, objektif, kreatif, teliti, terbuka, mau bekerja sama, dan mau mendengarkan pendapat orang lain. Dari sini bisa kita simpulkan
Fisika merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yang memiliki ciri, yaitu mempunyai objek kajian berupa benda konkret, dikembangkan berdasarkan pengalaman, sistematis, menggunakan cara berpikir logis dan konsisten, hasil kajiannya objektif, dan hukum-hukum fisika dihasilkan berdasarkan percobaan atau beberapa ketentuan yang mendukung. Demikian penjelasan singkat tentang hakikat fisika. Semoga bisa dipahami dan bisa dimengerti. Dan ingat, jangan lupa subscribe untuk mendapatkan materi dan pembahasan soal fisika yang berikutnya. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.